Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdurrahim, dari kelas A dengan NIM 23000184044. Di sini saya akan mempresentasikan program Tic-Tac-Toe guna memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, oke, langsung saja kita mulai di sini. Itu kita menggunakan include library IOStream, ada stdlib.h dan ada Windows-nya. Kemudian di sini kita eh, mendeklarasikan dari variabel board itu sebagai karakter, dan di sini menggunakan array yang mana ini nanti fungsinya itu berguna untuk tempat-tempat dari papan permainan yang akan kita tampilkan nanti. Kemudian di sini ada integer pilihan. Ada integer row itu baris dan kolom, kemudian ada karakter giliran, boolean draw sama dengan false, ulang sama dengan true, dan karakter type, dan lagi itu untuk perulangan nanti. Nah, langsung saja kita di sini ke fungsi int mainnya, main programnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan while, perulangan while itu ketika ulang itu sama dengan true. Jadi programnya akan terus mengulang selama ulangnya itu sama dengan true. Nah, langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu memanggil fungsi papan display. Nah, papan display di sini itu gunanya untuk menampilkan papan permainan. Nah, papan permainannya akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, beginilah papan papan permainan yang akan ditampilkan. Nah, di sini board array dari board array papan ini fungsinya sebagai letak atau posisi eh, dari baris dan kolom yang akan dimainkan. Contohnya ketika eh, barisnya 0 dan kolomnya 0, maka akan terisi oleh angka 1 dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah menampilkan menu pilihan. Nah, di sini memanggil fungsi menu pilihan itu adalah untuk menentukan player satu ini bermain sebagai X atau bermain sebagai O. Kemudian akan diinput dan akan disimpan ke variabel type. Nah, selanjutnya dari variabel type tadi akan ada yang namanya switch case-nya, yaitu switch type tipe variabel yang disimpan dalam variabel itu tadi. Ketika type-nya itu sama dengan X, ya, maka gilirannya sama dengan X. Nah, akan masuk ke perulangan game over dan akan memanggil papan display, kemudian akan memanggil player turn 1. Nah, fungsi player turn 1 ini adalah ketika ketika pemain satu itu bermain sebagai giliran X. Nah, dan pemain dua otomatis bermain sebagai O. Nah, di sini akan menginput untuk posisi dari papan yang ingin diisi oleh X atau O-nya. Nah, di sini player satu yang pertama untuk mengisi gilirannya sebagai X. Dan di sini kemudian diinput. Apabila yang ketika diinputnya itu tidak ada pilihan atau lebih dari 9, ya, 9 kolom atau 9 posisi yang bisa ditempati ini, maka tidak akan si out atau menampilkan pilihan tidak ada dan akan kembali menginput lagi dari awal. Nah, maksudnya menginput dari posisi yang ingin dimasukkan. Nah, di sini ada switch pilihan. Pilihan itu adalah eh maksudnya tuh posisi mana aja gitu yang bisa diisi. Nah, di case satu, di angka satu itu adalah ketika barisnya 0 dan kolomnya 0. Kemudian kita ambil contoh ketika case-nya 6. Nah, case-nya 6 itu barisnya 1, kolomnya 1. Dan seterusnya selama case-nya masih ada di angka 9. Jika tidak ada, maka tidak ada pilihan selebih dari 9 menu pilihan ini. Kemudian di sini itu adalah kemudian gunanya di sini itu tuh untuk ketika giliran X itu menginput angka yang di sini yang ada di case-case ini, itu akan menggantikan posisi dari angka ini. Jadi misalkan kita menginput, kita bermain sebagai X, player satu sebagai X, ingin memposisikan X kita itu di angka 2, maka angka 2 ini akan tergantikan oleh X atau O, tergantung giliran yang kita pilih. Nah, jika seandainya masih dalam bentuk angka, itu maka akan digantikan. Namun jika ternyata sudah diisi, seandainya X sudah digantikan oleh 2, kemudian player O ingin mengisi
posisi 2 karena tidak bisa karena sudah terisi oleh X. Nah, inilah fungsinya. Dan begitu seterusnya. Nih, jika ternyata kotaknya sudah terisi oleh X, maka akan dituliskan, akan menampilkan kotak sudah terisi dan silahkan cari yang lain. Dan akan kembali menginput lagi untuk posisi yang ingin diisi. Nah, kemudian akan kembali ke papan display. Nah, setelahnya itu akan masuk kepada fungsi game over. Nah, game over di sini itu fungsinya tuh untuk menghentikan permainan. Entah itu ada pemenang atau tidak. Nah, itu tergantung dari posisi yang diisikan oleh player. Nah, contohnya di sini adalah ketika hmm, ketika posisi dari misalkan kita mengambil contoh X, ketika X-nya itu menyilang gitu, mengisi 159 atau 753 dan sejajar gitu kan. Maksudnya itu menyilang. Maka maka permainan sudah berakhir gitu. So, kalau yang ini itu fungsinya ketika dia mengecek secara horizontal atau vertikal gitu dalam posisi yang sejajar. Nah, kemudian di sini untuk mengecek draw. Nah, jika pemain itu sudah lebih dari tiga kali dia bermain gitu, tiga kali mengisi, namun tidak ada juga pemenangnya maka akan draw gitu. Nah, kemudian case 2 itu yaitu case ketika player satu memilih nol. Sama seperti yang case pertama tadi, case X, namun hanya saja di sini player satu bermain sebagai O. Kemudian jika tidak ada pilihan yang tadi antara X atau O, maka tidak ada pilihan. Nah, di sini jika giliran X itu atau jika gilirannya sama dengan X dan playernya draw yaitu sama dengan false atau tidak draw, maka player O memenangkan pertandingan. Gitu sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini adalah menu pilihan untuk lanjut permainan atau tidak. Gitu. Jika ingin mengulang atau lanjut lagi permainan dari awal, maka di sini kita akan membersihkan papan papan permainan itu tadi, mengisinya kembali dengan angka-angka. Jika memilih tidak, maka akan permainan berakhir. Oke, langsung saja kita ke demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini akan dimulai dari menampilkan permainan dan memilih menu. Player satu ingin bermain sebagai apa? Misalnya ingin bermain sebagai X. Maka kita tinggal ketik X dan boom, player satu bermain sebagai X. Lalu di sini player satu tinggal memilih kolom atau posisi mana yang ingin diisi oleh X. Misalnya kita isi satu. Nah, di sini player 2 bermain sebagai O. Kita pilih. Nah, nih ketika player satu itu menyilang player X ya menyilang sebagai 3 nyerong ya mungkin ya. Maka player X telah memenangkan pertandingan. Nah, di sini kita diberi pilihan untuk lanjut permainan atau tidak. Jika lanjut, maka tuh kita akan kembali ke awal dan papan permainannya tuh dibersihkan lagi. Di sini kita seandainya player satu milih giliran sebagai O ya. Nah, oke. Maka di sini player satu bermain sebagai O. Contohnya kita isi seandainya satu. Nah, ketika tidak ada pemenang dan giliran sudah terpenuhi semua, maka gamenya draw dan lanjut atau tidak. Ya, gitu. Seandainya kita player satu, player player satu milih X lagi dan giliran satu yang player satu sebagai X. Nah, ketika seandainya player 2 itu sebagai O ingin mengisi lagi posisi satu, maka tidak bisa. Kotak sudah terisi, silahkan cari yang lain. Nah, di sini giliran player 2 untuk mengulang lagi ya mencari kotak yang kosong. Nah, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.